Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah dambaan yang seri 36 yang berjudul Hidup Penuh Warna. Kalau hidup ini kau nikmati dan disyukuri, akan penuh warna dan asik. Tak ada guna memikir yang susah-susah, jadi sekuat hatimu saja. Coba saja bilang, bila berpikir keberatan maka akan stres yang akan kau dapat. Penuh rasa menepati kewajiban itu sudah cukup. Kalau babakan pekerjaan, pangkat, dan wanita, biarlah bergulir apa adanya. Namun tetap saja lantaran usaha terus. Dalam hati Anda menyimpan penuh kenangan hingga tak penuh-penuh terus. Visi dan misimu dalam percintaan harus kau atur baik-baik. Para remaja masa kini banyak yang inginnya sukses, tapi harus melalui proses-proses tertentu, tidak instan seperti mie sedap. Terapkan hidup yang bermutu. Untuk judul yang kedua adalah berseri-seri. Di saat membawa oleh kebahagiaan, tentu akan hati ini berseri-seri, dan itu dirasa oleh setiap orang, normal dan sudah balik tentunya. Tengah melakukan apa yang diharapkan dan perkara itu tersampaikan, dari situlah membuat berseri-seri. Semakin mendalam saat senang, maka hati pun merasa lega. Itu seolah-olah tiada tanggungan apa-apa, ayem dan nyaman. Kalau orang pernah mengalami ini, nah berarti bahagia hatinya, walaupun berpura-pura hanya orangnya yang tengah bercanda. Sejalan dengan mayoritas orang, bila hati kian berseri-seri berarti menemukan kebahagiaan yang sebelumnya belum pernah dirasakan, akhirnya dialaminya. Untuk judul yang ketiga adalah mekarsari. Bunga mekar dan sarinya dibuahi oleh kumbang-kumbang dan selanjutnya berbentuk buah. Itu secara hukum alam lantarannya. Seperti itu bila salah dalam biologis ataupun wajar bukan ahlinya. Bagaimana dalam kehidupan ini, apakah prosesnya sama? Tentu saja tidak sama sekali, kawan. Mulai dari tidak kenal hingga kenal, proses awal perkenalan. Dari situlah perkelanjutannya untuk hubungan sah. Dalam kategori itu nanti dilanjut dengan pribadi Anda sendiri. Menjadi hubungan sah itu tidak sesingkat kita mencari kayu bakar di hutan, tapi sangat beresiko bila ada binatang buas di dalam hutan. Untuk judul yang keempat adalah jiwa sigap. Bodi badan sangat bersensitif karena ada yang dasarnya itu bawaan dari kecil. Dalam pembagian keterangan ada dua hal. Pertama, mau mengeluarkan modal untuk jiwanya dan mengatur pola makan dan berolahraga, berbinaraga dan fitness tentunya. Tidak gampang juga menjadi jiwa tegap dan berotot serta sispek dilihat. Nah, lantaran tersebutlah menjadi harapan tercapai dan insya Allah terwujud. Melewatkan tersebut berarti tidak ada niatan ingin menjadi terus. Yang kedua adalah mengatur kesemangatan dalam membagi waktu Anda antara kewajiban dan merawat jiwa. Sesuaikan jadwal Anda agar tidak menjadi penyesalan akhir. Untuk judul yang kelima adalah istirahat. Istirahat yang cukup walaupun badan tidak sakit, apalagi tak enak badan, perlu diperiksakan ke dokter ahlinya. Untuk lantaran sehat, minum obat atas petunjuk dokter. Perlu disadari pula, kesehatan dijaga, kebersihan dijaga. Coba semisal Anda sakit gigi saja makan tak enak, bicara sedikit sakit, dan orang teriak bawahnya mau ngamuk dan marah-marah. Berbeda dengan badan sehat, makan sambal tomat dan kulup daun singkong, lauk ikan asin saja terasa di restoran ternama. Bahkan mertua lewat saja lupa nawarin. Ini coba istilahkan saja. Mana mungkin mertua datang mau dicuekin kayak anak pacaran baru putus saja. Untuk judul yang keenam adalah salahmu sendiri. Bukan salah orang lain dong. Kalau kamu terjatuh terjungkir, itu kan karena olah kamu berjalan tak hati-hati. Namanya apes, mau gimana lagi? Bahkan orang lain yang iba kepadamu akan mengobatinya. Setiap orang melakukan resikonya itu ya pada dirimu sendiri. Kenapa harus melibatkan orang di sekitarmu?
terkecuali jelas-jelas dicelakakan. Sebenarnya itu tergantung perbuatan kita bagaimana, tinggal pilih. Diambil kesimpulan langsung saja, kesalahan diri sendiri karena ulah sendiri, dan akibatnya diterima sendiri. Umpama Anda mainan pisau, kok terkena pisau, itu hal wajar. Tapi orang lain yang mainan pisau, ada dua kemungkinan. Anda yang salah karena dekat-dekat, kedua karena dia kurang hati-hati. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah mengendalikan diri. Rasa emosi itu banyak, kecewa, bahagia maupun sedih. Kadang kita melihat film Korea saja bisa meneteskan air mata. Salah satunya menghindarinya yaitu mengendalikan diri agar bisa kuat, gak gampang terharu maupun menangis tiba-tiba. Memang emosi itu butuh setiap manusia yang masih hidup. Orang gila pun masih punya emosi di dalam dirinya, walau otaknya tak respon. Semisal dibully oleh anak kecil, orang gila berkali-kali. Diucap oleh anak-anak, maka bisa jadi orang gilanya ngamuk. Begitu kuatnya rasa emosi yang diberikan pada manusia, sungguh menakjubkan. Begitu besarnya saat yang diberikan kepada kita, Allah yang Maha Agung, penguasa alam jagat raya yang luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya yaitu Mentari Pagi. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang seri berikutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.